guys, selamat datang di Podol. Podcast. Yes. Oke, di sini aku sama Sasa mau ngobrol-ngobrol santuy nih. Tapi lumayan sedikit berbobot lah. Eh, Bukan sedikit lagi, lumayan berbobot. Di Lumayan sini banget. aku akan lanjutin ke Sasa aja. Bisa? Nah, jadi sebelum itu kita kenalan dulu dong ya sama teman-teman yang ada di sini. Ada aku sendiri, Tarisa, ada satu lagi teman saya, Nadita, ada Mbak Dinda, Mbak Livia, sama Mas Syahrul. Oke, jadi gimana nih Mas Adip sekarang kita mau ngapain? Jadi gini guys, kita di sini ya. Berhubung kan kita sekarang lagi di masa pandemi nih ya. Eh, Bener banget. Berhubung juga kan selama pandemi ada PPKM level 2, level 3, sama level 4 kan sebagainya. Kita sebagai manusia sosial atau manusia yang sering belanja-belanja gitu kan, eh, lumayan bingung nih kalau misalkan semua mall atau tempat belanja shopping itu ditutup kan ya. Pasti mbak-mbak atau mas-mas yang ada di sini, solusinya kalau nggak ke mall atau ke tempat-tempat distro gitu, pasti larinya ke online shop juga kan ya Bener banget. Iya, bener pastinya. banget. Iya bener banget. Nah sekarang Nah, kita akan ngebahas sedikit tentang pengaruh, apa namanya, dampak buruk terhadap online shop. Gimana sa? Lanjutin sa. ya jadi pas banget nih kan, karena sekarang lagi pandemi, jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang pengaruh online shopping di masa pandemi terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kayak online shopping itu apa? Terus mungkin kalian penasaran atau mungkin bertanya-tanya gitu kan, kayak online shopping itu boomingnya kapan sih? Terus siapa pencetusnya? Online shopping yang pertama kali itu siapa? Nah, mungkin Mas Adit bisa bantu jawab kali ya, siapa tahu gitu. Oh, Boleh oke. banget nih. Sip. Di sini aku mending bantu jawab ya. Ini for your information semua aja ya. Dari laman yang aku telusuri atau dari laman History of Information, online shopping itu ditemukan pada tahun 1979 oleh investor atau pengusaha asal Inggris yang namanya Michael Eldridge. Nah, dia menemukan online shop untuk memungkinkan pemrosesan transaksi online antara konsumen dari bisnis ke bisnis. Nah, teknik ini kemudian dikenal sebagai teknik e-commerce gitu guys. Selanjutnya, menghubungkan TV yang telah dimodifikasi ke komputer, kemudian memproses transaksi secara real time melalui sarana telepon. Nah, si Michael ini percaya kalau teknologi TV bersistem modifikasi sederhana yang digerakkan oleh menu merupakan media komunikasi baru yang dapat diterapkan secara menyeluruh setelah munculnya telepon. Hal ini nih yang bisa memungkinkan sistem informasi perusahaan yang tertutup dapat dilihat oleh pihak luar. Proses yang diciptakan oleh Michael ini bukan cuman proses transaksi, tetapi juga untuk pesan elektronik dan pengambilan serta penyebaran informasi yang saat ini dikenal sebagai e-business. Nah, setelah itu pada tahun 1980-an, Michael ini mulai mendistribusikan hasil ciptaannya ke situs belanja online yang tersebar di Inggris dan mengalami perkembangan cukup yang signifikan lah di tahun-tahun itu. Untuk di Indonesia sendiri, online shop ini pertama kali dibangun oleh Andrew atau si Andrew ini sebagai pendiri dari Kaskus. Dulu itu kan belum terkenal kayak Bukalapak gitu-gitu. Dia si Andrew ini mendirikan Kaskus pada tahun 1999 dan mendirikan platform bineka.com. Nah, kemudian online shop ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Cuman si masyarakat Indonesia sendiri kurang menyambut dengan baik, kurang antusias lah untuk menyambut beberapa situs belanja online ini. Nah, pada tahun 1000, bukan 1000 sih, pada tahun 2005 2010 lah, 2010-an online shop mulai menunjukkan
perkembangan yang cukup signifikan dan banyak masyarakat Indonesia yang mulai apa namanya itu mulai suka mulai menggunakan kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab dan lain-lain lah banyak pokoknya. Melihat perkembangan online shop di Indonesia semakin meningkat, pada tanggal 12 Desember 2012 ditetapkan sebagai Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Seluruh online shop turut serta merayakan Harbolnas itu sendiri. Tapi bukan setiap tanggal 12 aja. Kalau sekarang mah, jadi setiap bulannya di tanggal-tanggal tertentu semua online shop hampir mengadakan promosi yang lebih-lebihnya kayak Harbolnas ini. Gitu loh. Nah, oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Nadita tentang awal mulanya online shop. Nah, jadi sekarang kan belanja online itu telah menjadi kebiasaan baru ya di masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kita di luar rumah. Nah, fenomena ini ternyata nggak cuma ada di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara. Nah, sekarang tuh banyak perusahaan perintis atau startup, loka pasar, atau e-commerce kemudian bermunculan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Nah, berhubung kan kita tadi udah kenalan nih sama yang namanya online shop itu apa, sejarah online shop itu apa gitu. Sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman yang ada di sini tentang dampak dampak buruk lah bicaranya dari online shop ini terhadap lingkungan gitu. Nah, oke, aku bantu jawab ya. Jadi, menurut sumber yang aku dapat dari dampak online shopping itu, yang pertama ada, yang pertama itu ada sampah kemasan meningkat. Nah, jadi dari hasil yang aku cari dan dari beberapa data yang ada, jadi merusuk hasil studi LIPI, aktivitas belanja online masyarakat berbentuk paket selama pandemi meningkat sebanyak 62% di DKI Jakarta. Paket belanja tersebut 96% dibungkus dengan plastik yang tebal dan ditambah dengan bubble wrap. Nah, sebuah laporan oleh World Wide Fund for Nature atau WWF pada tahun 2020 menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu konsumen kemasan plastik terbanyak di Asia berdasarkan data 2016. Nah, konsumsi plastik Indonesia itu sekarang udah sebanyak 12,5 kilogram per kapita. Nah, banyak banget kan. Yang kedua itu dampaknya itu ada jejak karbon atau carbon footprint. Nah, jejak karbon ini sendiri itu adalah jumlah total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia sehari-hari. Nah, termasuk karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, gas fluorokarbon yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi jejak karbon ini dihasilkan dari pengiriman paket belanja online menggunakan transportasi seperti pesawat, mobil, dan motor. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 ini, pengiriman belanja online juga berkontribusi sebagai sumber emisi karbon global melalui industri dan transportasi. Nah, kalau dari aku sih segitu aja yang dapat sekarang tuh signifikan banget nih dampak buruk bagi lingkungan. Nah, sekarang tadi kan udah tahu nih dampak onsite terhadap lingkungan itu apa. Nah, sekarang tuh aku kepo nih. Kira-kira gimana ya respon e-commerce yang ada di Indonesia terhadap dampak lingkungan? Mungkin aku mau nanya buat ke Mas Syahrul. Kira-kira gimana nih menurut Mas Syahrul? Apa respon e-commerce yang ada di Indonesia terhadap dampak lingkungan? Mungkin boleh dijawab. Oke, Mbak tadi saya izin menjawab ya. Aktivis lingkungan yang tergabung dalam gerakan Pawai Bebas Plastik tahun 2021 pada Juli lalu mendorong pelaku usaha e-commerce untuk benar-benar mewujudkan gaya hidup tanpa plastik sekali pakai dan minimalisasi dampak lingkungan lainnya. Merespon hal itu, Tokopedia dan Bukalapak mengaku sudah berupaya minimalkan penggunaan plastik. Eksternal Komunikasi Senior Lead Tokopedia, Excel Chandra menjelaskan, Tokopedia merupakan marketplace yang kegiatan pengemasan barang dilakukan oleh mitra penjual. Namun, perusahaan tetap berupaya agar mitra penjual produk dengan cara yang ramah lingkungan. Unicorn Tanah Air itu juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan ulang kantong plastik atau kardus yang didapat saat memesan produk di e-commerce.
Sementara itu, Lazada berkolaborasi bersama Grab untuk inisiatif pertama yang akan mempromosikan pengiriman paket dengan lebih ramah lingkungan pada Maret 2021 lalu. Lazada Logistik, divisi logistik Lazada menyewa sepeda motor listrik dari Grab untuk mengurangi karbon emisi pengiriman barangnya ke konsumen Lazada. Mungkin itu aja teh. Nah, oke. Jadi gitu ya, berbagai macam respon yang e-commerce Indonesia terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Nah, terima kasih ya Mas Syafrul. Oke, kan tadi itu udah ada pendapat dari Mas Sahrul sebagai orang yang ada di online shop itu sendiri. Sekarang aku mau nanya nih terhadap penjualnya, penjual yang ada di online shop ini. Saya mau nanya ke Badinda deh, gimana Badinda tanggapannya? Nah, aku bantu jawab ya, Mas Adib. Nah, jadi untuk mendukung lingkungan yang minim sampah nih, kalian, para seller, dapat mengganti penggunaan bubble wrap dengan 4 alternatif barang berikut ini. Ya, jadi yang pertama itu ada ada box telur. Karena teksturnya yang cukup keras, dapat berfungsi untuk melindungi benda-benda yang rentan pecah dalam proses pengiriman, sehingga box telur ini dapat menggantikan peran bubble wrap dan pastinya produk-produk yang kalian kirim tetap dalam keadaan aman selama pengiriman. Nah, yang kedua itu ada cornstarch packaging. Nah, kalian udah tahu belum nih cornstarch packaging itu kayak gimana? Belum tahu. Mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia belum pada tahu ya. Aku kenalin ya. Jadi ini tuh namanya cornstarch packaging. Sesuai dengan namanya, benda ini terbuat dari tanaman jagung. Benda ini juga memiliki karakteristik yang mirip sama plastik, sehingga sangat cocok untuk menggantikan peran bubble wrap. Bedanya, kalau benda ini itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bubble wrap, sehingga tidak akan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga ini ada mushroom packaging. Nggak beda jauh lah sama cornstarch packaging. Benda pengganti bubble wrap ini juga terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari limbah pertanian yang menyatu bersama dengan matriks akar jamur. Selain ramah lingkungan, tentunya benda ini juga akan tetap menjaga produk para seller agar tetap aman selama proses pengiriman. Nah, yang terakhir itu ada sabut kelapa. Kalian para seller bisa ngegunain limbah dari kelapa ini untuk menjaga barang jualan kalian agar tetap aman selama proses pengiriman. Selain itu, benda ini juga lebih mudah untuk terurai, sehingga tidak akan membuat kalian merasa bersalah saat menggunakannya. Nah, mungkin itu aja Mas Adib yang bakal aku lakuin nih kalau misalnya aku jadi seller. Oke, tadi cara dari Mbak Dinda itu bisa dilakuin oleh teman-teman ya yang pengen jualan di online shop tentunya. Selain mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, yang tadi juga dapat mengurangi harga harga untuk packaging itu sendiri. Soalnya kan dapatnya dari bahan-bahan yang bisa diambil di lingkungan gitu kan ya, terutama yang bersih lah. Ya, bener banget. Jadi, selain itu kita juga kalau misalnya jadi seller harus bijak karena di masa pandemi sekarang ini kita emang benar-benar harus cermat dalam memilih packaging untuk barang dagangan kita. Sebisa mungkin kita harus bisa memilih packaging yang lebih ramah lingkungan agar dampak dari packaging yang kita hasilkan itu tidak terlalu buruk bagi lingkungan. Nah, terakhir aku penasaran nih, kira-kira sebagai pembeli, apa yang kita lakuin untuk mengurangi dampak buruk terhadap e-commerce gitu. Nah, aku mau nanya dong sama Mbak Livia, mungkin bisa dijawab. Oke, teman-teman. Jadi kalau menurut aku, yang pertama itu harus kurangi konsumsi.
tahan diri kita untuk tidak belanja impulsif. Jadi jangan berlebihan gitu. Harus bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Terus yang kedua, gunakan barang selama mungkin di usia pakainya. Seperti rawat baju, celana, kendaraan, sampai usia pakainya panjang gitu loh. Terus yang ketiga, waspadai iklan atau jangan mudah termakan iklan. Pastinya kan banyak orang-orang melihat sedikit produk yang menarik langsung beli. Nah, gitu jangan ya teman-teman. Terus yang keempat, lalu kalaupun belanja online, gunakanlah pengiriman reguler, bukan ekspres. Kenapa? Ya, karena pengiriman ekspres lebih banyak menyumbang atau membuang energi dan emisi ke udara. Terus yang terakhir, belilah produk lokal, bukan hanya membantu perekonomian lokal, tapi juga produk lokal lebih ramah lingkungan. Karena pengirimannya juga lebih singkat dan dapat menghemat bahan bakar, serta mengurangi pencemaran di udara. Segitu Mbak Tarisa kalau menjadi pembeli yang bijak. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi sebagai pembeli juga kita harus bijak nih untuk berbelanja online. Gimana bijak di sini itu, gimana caranya kita sebagai pembeli itu selain bebas untuk berbelanja online, tapi kita juga harus cermat nih untuk ikut serta mengurangi dampak buruk e-commerce terhadap lingkungan. Nah, gimana nih Mas Adib sekarang? Nah, ini kan berhubung sudah di penghujung acara, dari narasumber kita nih, dari penjual online shop, dari Mbak Dinda, sebagai orang yang bekerja di online shop itu sendiri, ada Mas Sahrul, dan sebagai pembeli ini ada Mbak Livia. Itu Ya, sebuah sebuah apa? Sebuah ilmu yang eh, tidak ada, tidak apa namanya? ilmu yang eh mahal gitu ya, ya, yang bisa kita sangat berharga ambil, sekali ilmunya itu pokoknya. saat berada Jarang-jarang banget di bisa masa mengingatkan pandemi gitu kepada ya. kita gitu, tentang apa pentingnya terhadap lingkungan, walaupun sedikit tapi berpengaruh gitu guys. Ya, Oke semoga guys. bermanfaat juga bagi Oke. kita. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang di Hmm, Pod All ini. betul. Semoga hari ini kita bisa senang-senang gitu ngobrol santai-santai dari tadi. Oke. Ada pepatah mengatakan guys, Irian Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Punya.